Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Sahabat Luar Biasa. Channelnya orang-orang luar biasa. Apa kabar teman-teman? Mudah-mudahan sehat selalu dan selalu dalam rahmat dan lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya robbal alamin. Bagi teman-teman yang baru menemukan channel ini, agar tidak ketinggalan informasi yang insya Allah menarik dan bermanfaat, jika berkenan silahkan like, komen, dan bagikan video ini, serta subscribe dan nyalakan tombol notifikasinya. Syukron jazakumullah khairan. Alhamdulillahillazi bini'matihi tatimus solihat. Segala puji hanya milik Allah yang dengan segala nikmatnya segala kebaikan menjadi sempurna. Salawat serta salam semoga tercurah limpahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta istri-istri beliau, saudara-saudara beliau, tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan bagi kita yang insya Allah setia dan istiqomah mengikuti sunnahnya sampai akhir hayat. Amin ya robbal alamin. Rabbi syrohli sodri wa yasirli amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya, saat ini kita akan mempelajari mengenai karakteristik anak tunadaksa. Nah, karakteristik anak tunadaksa bervariasi, bergantung pada letak dan derajat ketunaan. Namun, secara umum, karakteristik anak tunadaksa dapat digolongkan menjadi dua, yaitu anak tunadaksa yang memiliki kelainan pada cerebral system atau CS dan musculoskeletal system atau MS. Nah, ada anak tunadaksa yang disertai dengan keterbelakangan mental, ada yang kemampuan intelijensia normal, tetapi juga ada anak tunadaksa yang gifted. Nah, jadi tidak semua anak tunadaksa itu intelijensinya normal ya, teman-teman. Ada yang di bawah rata-rata, ada yang rata-rata, dan ada yang gifted atau di atas rata-rata. Jadi, secara umum, kemampuan intelijensi anak tunadaksa sama dengan anak normal. Nah, karena tunadaksa itu gangguannya lebih kepada fisiknya ya, teman-teman, bukan ke intelijensinya. Tetapi terkadang ada juga yang mengalami gangguan intelijensi. Nah, karena pada dasarnya tidak ada korelasi antara ketunaan atau kelainan fisik dengan kemampuan intelijensi seseorang. Nah, tunadaksa baik yang memiliki kelainan pada cerebral system maupun musculoskeletal system sama-sama memiliki masalah pada motorik, sehingga berdampak pada keberhasilan melakukan aktivitas sehari-hari, ambulasi, serta emosi dan perilakunya. Nah, bimbingan atau pendampingan baik oleh guru, orang tua, dan masyarakat perlu dilakukan untuk membantu anak tunadaksa dalam mengembangkan potensi yang masih dimiliki secara optimal. Pada umumnya, tingkat kecerdasan anak tunadaksa yang mengalami kelainan pada sistem otot dan rangka adalah normal, sehingga dapat mengikuti pelajaran sama dengan anak normal. Sedangkan anak tunadaksa yang mengalami kelainan pada sistem cerebral, nah tingkat kecerdasannya merentang mulai dari tingkat idiosi sampai dengan gifted. Nah, di sini cerebral palsy, nah anak CP mengalami kerusakan pada pyramidal tract dan ekstrapiramidal yang berfungsi mengatur sistem motorik. Hambatan ini mengakibatkan kekakuan, gangguan keseimbangan, gerakan tidak dapat dikendalikan, dan susah berpindah tempat. Nah, lalu bagaimana dengan kondisi IQ dari anak cerebral palsy? Adapun menurut Hartman tahun 1990 mengemukakan bahwa 45% peserta didik cerebral palsy mengalami keterbelakangan mental atau tunagrahita. Nah, ini ya teman-teman, 45%-nya mengalami keterbelakangan mental atau tunagrahita. Dan 35%-nya
mempunyai tingkat kecerdasan normal dan di atas normal. Normal dan di atas normal. Ini ya teman-teman, 35% normal atau di atas normal. Nah, lalu sisanya 20%-nya yaitu sedikit di bawah. Seperti itu ya teman-teman. Nah, lalu tidak ada korelasi cerebral palsy dengan kecerdasannya. Ini menurut Siebel tahun 1984 mengemukakan tidak ditemukan hubungan secara langsung antara tingkat kelainan fisik dengan kecerdasan peserta didik. Artinya, peserta didik cerebral palsy yang kelainannya berat tidak berarti kecerdasannya rendah. Lalu bagaimana dengan keseimbangan tubuh cerebral palsy? Penyandang tunadaksa kelainan pada sistem cerebral, gangguan pada sistem cerebellum, yaitu otak kecil, yang berfungsi mengatur keseimbangan tubuh. Nah, lalu CP mengakibatkan kelainan gerak. Yang pertama ada paralis spastik, cirinya terdapat kekakuan pada sebagian atau seluruh ototnya. Lalu penyebabnya adalah kelainan traktus piramidalis. Traktus piramidalis berfungsi mengendalikan tonus otot agar tetap normal. Lalu CP mengalami gangguan bicara. Kelainan gerak, lalu gangguan bicara. Kebanyakan peserta didik cerebral palsy mengalami gangguan bicara. Gangguan bicara disebabkan kelainan motorik otot-otot bicara dan karena kurangnya interaksi dengan lingkungan sekitar. Gangguan bicara pada peserta didik cerebral palsy dapat berupa kesulitan artikulasi, keaktifan atau gerakannya berlebihan, lalu menunjukkan tidak mau diam atau gelisah. Lalu ada hipoaktif. Nah, hipoaktif yaitu keaktifannya kurang atau lamban, menunjukkan sikap pendiam, gerakan lamban, dan kurang merespon rangsangan yang diberikan, dan tidak ada koordinasi seperti waktu berjalan kaku, sulit melakukan kegiatan yang membutuhkan interaksi gerak yang lebih halus seperti menulis, menggambar, dan menari. Lalu ada hipoaktif atau miskin bahasa CP. Peserta didik cerebral palsy juga dapat mengalami hipoaktif, yaitu mengalami kemiskinan bahasa karena kurangnya berinteraksi dengan orang lain. Nah, jadi cerebral palsy diklasifikasikan menjadi 3, ada ringan, sedang, dan berat. Ringan ini masih memiliki kemampuan jalan tanpa alat bantu, bicaranya jelas, dan dapat menolong diri. Sedangkan yang sedang, tingkatan sedang ini membutuhkan bantuan, latihan berbicara, berjalan, mengurus diri, dan alat-alat khusus seperti brace. Dan yang berat ini membutuhkan perawatan tetap dalam ambulasi, bicara, dan menolong diri. Lalu ada IQ, MS, Musculoskeletal System. Nah, sebagian besar peserta didik dengan gangguan muskuloskeletal system memiliki tingkat intelijensi yang normal. Hal ini disebabkan kerusakan yang terjadi tidak berhubungan secara langsung dengan kecerdasan seseorang. Meskipun demikian, ada juga yang mengalami kecerdasan di bawah rata-rata seperti peserta didik lainnya. Lalu bagaimana dengan anak polio? Nah, anak polio ini memiliki rata-rata intelijensi yang tinggi yaitu 92. Baik teman-teman, mungkin itu saja yang dapat saya bagikan. Apabila ada kebenaran, pastikan itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, dan apabila ada kesalahan, pastikan itu datangnya dari saya. Maka apabila ada kebenaran, mohon doakan kebaikan, dan apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan dan diingatkan. Syukron jazakumullah khairan. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.